Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi nih di acara kita itu Ngobrol Lingkungan. Kenalin, nama aku Anissa, bisa dipanggil Aca, mahasiswa aktif dan lingkungan angkatan 2021. Jadi, di episode kita kali ini kita bakal ngebahas salah satu permasalahan yang cukup menarik mengenai perubahan iklim dengan narasumber yang gak kalah keren juga daripada narasumber sebelum-sebelumnya. Langsung saja pada Bang Aldo, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bang? Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Aldo, manajer advokasi dan kampanye Jigal Hari. Halo Bang. Halo, Aca. Gimana kabarnya Aca ya? Bang? Alhamdulillah baik. Boleh kasih Bang sedikit kesibukan Abang saat ini tuh apa aja? Saat ini kita sedang advokasi, terutama Karhutlah di Riau, yang mana memang saat ini sudah masuk fase ketiga El Nino, diduga kemarau, tapi kita lihat cuaca saat ini memang hujan karena memang terjadi perubahan cuaca yang dilakukan oleh BMKG begitu, karena ini siklus ketiga dan diprediksi akan kemarau panjang begitu. Menurut Abang nih, saat ini gimana sih kondisi iklim kita pada yang kita alami sekarang ini, kan kadang panas, kadang hujan juga, nggak nentu juga kan Bang. Gimana pendapat Abang tuh? Ya, kalau kita bicara iklim kita saat ini itu kan memang sangat mengkhawatirkan, yang mana kita tidak bisa lagi melihat siklusnya, kadang hujan, kadang panas, terus banjir. Dan ini memang salah satu penyebabnya. Kalau kita tarik ke belakang, salah satunya itu kan memang hancurnya hutan alam di kalau kita bicara di Riau salah satunya. Kalau kita lihat data kita dari 9 juta luas di Riau, itu kan hampir setengahnya itu sudah habis untuk korporasi HTI dan sawit. Jadi memang belum lagi sungai dan lautan gitu. Mungkin sisa hutan alam kita itu tidak sampai 2 juta hektar kalau saat ini. Di Riau, kita bicara Riau. Ya. Jadi salah satu penyebabnya memang sudah hilangnya hutan alam di Riau. Berarti udah hampir dibilang hampir semuanya lah berarti ya. Iya. Dari 9 juta sisa 2 juta. Karena kita lihat saja, misal hutan tanaman industri itu mereka masing-masing itu 2 juta hektar dikuasai oleh 2 orang saja, Sukarno Tandoto dan Eka Cipta. Jadi memang mereka aja sudah menguasai HTI segitu, ditambah lagi sawitnya, dan masing-masing mereka memang sudah habis di kapling-kapling untuk industri gitu. Selain hancurnya hutan, apa lagi sih Bang yang menjadi dampak penyebab perubahan iklim yang seperti saat ini? Kalau dampak utamanya memang hilangnya hutan alam itu kan ada berdampak yang lain, misal kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan itu memang salah satu penyumbang ini terbesar juga, karbon terbesar. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Karena kalau kita cek data juga, Riau itu hampir setiap tahun itu langganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita tanya kenapa terbakar, memang karena ada pengeringan gambut. Pengeringan gambut dicek lagi, dirunut lagi, ya memang intinya memang kehadiran korporasi. Karena hadirnya korporasi ke suatu tempat itu kan akan membuat kanal tentu mengering. Ketika kering, kebakar begitu. Dan di Riau itu hampir setiap tahun dan tahun ini juga terbakar begitu. Karena memang belum ada evaluasi terhadap hulunya. Apa sih penyebab kebakarannya itu belum diatasi, karena pemerintah saat ini memang fokusnya itu hanya pemadaman. Terjadi kebakaran, padamkan, tapi mereka tidak pernah berpikir penanggulangan utamanya bagaimana sih agar Karhutlah tidak terbakar lagi begitu. Kan yang bakal merasakan dampak itu kan kita kan Ya. Itu tuh apa aja sih Bang dampak yang bakal kita rasain selain pastinya banjir? Itu kan kayak kemarin ya, ada beberapa yang lalu kan hujan yang emang seharian itu kan terjadi banjir. Ya, banjir. Kalau teman-teman
juga ngelihat hasil riset dan penelitian selain banjir, kekeringan, COVID itu salah satu dampak perubahan iklim. COVID. Jadi beberapa penelitian luar negeri dan riset PBB itu mengatakan bahwa salah satu penyebabnya kan dari satwa liar nih. Kenapa itu berkembang? Karena memang sudah hilangnya hutan-hutan tempat mereka tinggal. Jadi virus-virus ini tadi kan harusnya di hutan ini, di hutan yang kena itu hanya hewan-hewan mungkin begitu. Tapi karena sudah tidak ada tempatnya lagi, jadi dia menyerang manusia. Dan itu ada risetnya. Jadi memang salah satu penyebab kenapa COVID kemarin itu sempat terjadi itu wabah COVID itu memang karena memang satwa-satwa liarnya itu sudah tidak ada tempat lagi, sehingga dia masuk ke pemukiman, menyeranglah virusnya ke masyarakat, menyebar. Membuat COVID itu menyebar kemana-mana sampai kita 2 tahun kan Bang, dan kita ya, di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku salah satu yang kena COVID juga. Oh, sama sih Bang, sama ya. kena juga. Gitu. Banyak yang kerugian yang bakal ditimbulkan dari COVID itu kan banyak kan? Banyak sekali. Kayak contohnya kayak kami lah kan anak sekolah juga yang kayak harus belajar dari rumah, itu kan merupakan kerugian. Beli pakai data lagi gitu ya? Iya, terus jadinya ekonomi juga bakal menurun kan Bang, karena kemarin kita COVID tuh. Iya. Menurut Abang nih, kita sebagai masyarakat, upaya apa yang kita bisa bantu gitu untuk mencegah perubahan iklim tersebut? Kalau masyarakat mungkin dari hal-hal yang paling kecil gitu, misal ikut aksi-aksi nanam pohon, mulai dari pekarangan gitu. Terus tidak menggunakan plastik sekali pakai, hemat energi, mungkin dari hal-hal kecil seperti itu, hemat air begitu. Terus memilih produk-produk yang ramah lingkungan, mungkin itu kalau yang dari sisi masyarakatnya harus seperti itu, menggunakan listrik secukupnya, air, hal-hal kecil, karena itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena untuk mengatasi ini memang harus kolaborasi bersama, tidak bisa pemerintah aja atau masyarakat saja tidak bisa untuk mengatasi ini. Berarti Gitu. kayak masyarakat dan pemerintah tuh harus bekerja sama sih Iya. sebenarnya kan Bang, untuk mencegah, mengurangi perubahan iklim. Karena kan bakal kita juga yang bakal terdampak. Iya, terdampaknya kita semua. Kita yang bakal ngerasain langsung juga. Karena kan udah dirasakan nih, misal kalau dulu kan musimnya bisa diprediksi, musim ini hujan, musim ini panas. Kalau sekarang itu kan kita tidak menentu, bisa hujan kapan aja, bisa panas kapan aja gitu. Kalau di Cikalahari itu ada 3 musim kita nyebutnya. Musim apa aja tuh Bang? Misal musim hujan banjir, musim panas itu karhutla. Terus ada satu musim lagi, korupsi, di musim hujan dan musim panas. Jadi ada 3 musim kita nyebutnya. Itu musim baru kan ya? Iya. Kan pemerintah kan berarti kan udah ada melakukan mungkin untuk menanggulangi perubahan iklim itu kan Bang. Menurut Abang upaya pemerintah ini udah cukup belum sih atau masih kurang? Kalau di atas kebijakannya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Misal pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Paris Agreement. Itu kan memang pemerintah itu ingin menurunkan emisi sebesar 29% itu dengan upaya sendiri, dan bantuan luar negeri itu sekitar 41%. Ini memang yang terbesarnya memang dari hutan dan lahan penyebab emisinya, karhutla dan deforestasi seperti itu. Kalau komitmennya sudah ada, tapi bagaimana menjalankan komitmen dari pemerintah begitu. Dan fungsi masyarakat juga mengawal agar kebijakan ini dijalankan begitu. Jangan hanya kebijakan di atas kertas saja begitu. Misal kita salah satunya Indonesia kan masih menggunakan energi kotor, bisa batu bara gitu ya. Tapi juga bagaimana ada energi terbarukan yang bisa alternatif untuk mengganti batu bara tersebut begitu. Karena Indonesia salah satu masih terbesar menggunakan industri batu bara gitu. Bisa kita lihat misal di Jakarta, kalau kita
lihat beberapa minggu ini kan memang ribut ya di Jakarta, padahal di Riau udah sering seperti itu gitu. Kalau kita lihat udaranya itu menguning di Jakarta itu menguning dan tidak layak. Kalau ispunya itu ya misal sama seperti yang kita rasakan ketika asap di Riau, dan itu sangat tidak sehat kalau kita lihat ispu. Dan terus ditanya lagi penyebabnya apa, salah satunya itu industri. Di Jakarta itu kan ada banyak PLTU, salah satunya PLTU batubara itu yang menjadi faktor udara, penyumbang udara dan industri lainnya. Kalau kita kaitkan di Riau, apa sih penyumbang di Riau terkait asap ya? Salah satunya juga karhutlah dan industri-industri, pabrik kelapa sawit, pabrik HPI seperti itu. Itu. Ini kan kita udah mau di penghujung acara kan Bang. Abang boleh nggak sih kasih sedikit saran buat kita sebagai masyarakat, apa aja yang harus kita lakukan terkait ya mencegah untuk perubahan iklim ini? Mencegah perubahan iklim mungkin kita bisa memulai dari diri sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Misal ikut aksi-aksi kecil, menanam pohon di sekitar rumah, terus menggunakan menghemat energi, terus juga tidak membeli produk-produk yang tidak ramah lingkungan atau produk yang salah pakai, dan lebih bijak memilih dan membeli seperti itu. Makasih buat abang yang udah menyampaikan informasi buat kita, buat teman-teman yang di rumah juga. Semoga untuk kedepannya iklim ini bisa menjadi lebih baik lagi lah kan Bang. Karena kan kayak dampaknya tuh juga dapat kita rasakan kayak banyak lah kan Bang. Kayak sekarang nih cuaca yang nggak nentu juga gitu, kayak kadang panas, emang panas banget, panas berdengkang. Iya pernah kayak sampai mau keluar rumah tuh males gitu kan. Terus juga kalau hujan malah seharian hujan nggak bisa ngapa-ngapain sih. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin Ngoling dari episode awal sampai episode akhir ini. Sampai jumpa di Ngoling season selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.